Hai anak-anak kelas 11 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Jumpa lagi bersama Bapak, Pak Franky, yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Prosedur perencanaan, penyusunan, dan penetapan kebutuhan pegawai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini 3.1, siswa memahami pengertian perencanaan pegawai dan formasi. 3.2, siswa memahami penetapan formasi. 3.3, siswa memahami prinsip-prinsip penyusunan formasi. 3.4, siswa membuat kesimpulan. Sebelum kita membahas tentang pengertian perencanaan pegawai, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan segala sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengertian perencanaan pegawai adalah peramalan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang dan berbagai jenis pekerjaan. Bahwa peramalan pengandaan kebutuhan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek dapat dilakukan dengan memakai pendekatan teknis peramalan jangka pendek dengan berdasarkan pada ketersediaan anggaran dari beban kerja yang ada. Kemudian yang berikut tentang tujuan penetapan formasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1976 dijelaskan bahwa organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan itu. Dengan demikian, tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikukan pada satuan-satuan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip-prinsip penyusunan formasi. Kebutuhan pegawai baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan dinas pemerintahan akan selalu bertambah seiring perkembangannya institusi yang menaungi. Perkembangan perusahaan atau institusi ini tidak pelak membutuhkan pegawai baru yang mengisi unit atau bagian yang semakin banyak. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan formasi ada berbagai hal. 1. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya, pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. Yang kedua adalah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Yang ketiga, perkiraan beban kerja. Perkiraan beban kerja
adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai. Perkiraan kapasitas pegawai adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kelima, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Penentuan jenjang, jumlah jabatan dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Kemudian yang keenam, analisis jabatan. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna. Yang ketujuh, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Yang kedelapan, peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan keuangan negara atau daerah. Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang selalu harus diperhatikan dalam menentukan formasi pegawai negeri sipil. Dari pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa perencanaan pegawai negeri sipil harus direncanakan sematang mungkin agar rencana-rencana institusi atau pemerintahan ataupun juga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, formasi di setiap unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan institusi pemerintah, swasta maupun organisasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Pak Franky pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.